Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Iqatul Imam. Kali ini sudah sampai kepada mutiara kelima dari matannya Al-Hikam. Dan ini nanti penjelasannya atau syarahnya menggunakan kitab Iqatul Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka, adapun semangatmu, usahamu, fima pada sesuatu domina yang telah ditanggung laka bagimu, wa taksiruka dan lalaimu, kesia-siaanmu, fima pada sesuatu tuliba yang telah diperintahkan minka kepada kamu. Itu dalilun sebagai bukti ala intimasil basiroti, atas terhapusnya pandangan mata hati minka dari kamu. Jadi sederhananya begini, bahwa segala sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah itu jangan sampai membuat Anda melalaikan kewajiban. Satu misal, dalam keseharian kita itu, orang di dalam memenuhi kebutuhan hidup, untuk memenuhi cita-cita hidupnya itu, kadang-kadang tidak tahu waktu, tidak tahu kewajiban. Padahal yang namanya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Ukurannya banyak, sedikitnya rezeki itu sudah dijamin dan ditentukan oleh Allah. Maka sesungguhnya pada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah itu jangan sampai ikut ngatur gitu loh. Yang sampean atur itu, yang sampean program, yang sampean perhatikan itu tentunya adalah apa-apa yang diwajibkan, yang diperintahkan Allah kepada kita. Dan itulah bagian kewajiban dari seorang hamba. Tapi yang banyak kan tidak. Justru dibolak-balik. Kewajiban yang semestinya dijalankan, dipelihara, diperhatikan, justru diabaikan. Justru sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah itu sampai tidak mengenal waktu, sampai lupa akan tujuan hidup ini. Maka itu wataksiruka, kekuranganmu, pengabaianmu, lalaimu pada sesuatu tuliba yang telah dituntut diperintahkan minka kepadamu, itu dalilun sebagai bukti. Bukti apa? Ala intimasil basiroti, yaitu terhapusnya pandangan mata hati minka yang ada pada diri Anda. Ini penting. Jadi ini menjadi kritik buat kita sebagai intibah atau pengingat. Jadi Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita sebagai hamba Allah, jangan sampai kita itu melebih-lebihkan dengan usaha kita yang sudah dijamin. Ya tentu kalau sesuatu yang sudah dijamin kan tidak perlu diusahakan oleh kita. Kita itu loh, ibaratnya seseorang yang sudah dijamin gajinya, yang sudah dijamin ekonominya, yang sudah dijamin tempat tinggalnya. Berarti kan tidak perlu kita mencari atau bekerja sesuatu yang sudah dijaminkan oleh yang lain. Tentu tugas utama kita itu apa? Dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh penjamin itu kan berarti ada tugas besar yang harus kita lakukan. Kalau kita sebagai hamba Allah sudah dipenuhi oleh Allah, seluruhnya dipenuhi itu. Seluruhnya dipenuhi kita itu oleh Allah. Makan, minum, tempat tinggal, kehidupan. Dalam konteks ini tidak usah sampai
Anda melupakan apa yang menjadikan perintah Allah. Karena ini semua ya yang Anda cari hari ini, Anda bersemangat cari sangunya hidup itu ya. Itu padahal sesuatu itu sudah dijamin oleh Allah, sudah ditakar, sudah diukur oleh Allah. Sedangkan kewajiban kita adalah apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kalau Anda bisa menjalankan dengan baik sesuai dengan tugas masing-masing, maka itu nanti menjadi ciri daripada mata hati yang terbuka. Tetapi sebaliknya, kalau Anda justru direpotkan dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, ngurusi ekonomi, ngurusi pangkat, padahal itu semua sudah ditakdir, sudah dijaminkan oleh Allah, kok sampean masih ngurusi? Dan kemudian mengabaikan, melalaikan tugas wajibnya kita sebagai hamba Allah untuk mengabdi kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka kalau muncul dan ada pada diri kita hal seperti itu sebagai dalilun ala intimasil basirati minka, sebagai bukti atas terhapusnya pandangan mata hati yang ada pada diri Anda. Kultu, saya katakan, katanya Ibnu Ajibah di dalam penjelasan itu, al-ijtihadu, adapun ijtihad bisyai'i, pada sesuatu, semangat mencari sesuatu, semangat di dalam hal mencari sesuatu, itu namanya ijtihad. Al-ijtihadu bisyai'i, bersemangat di dalam sesuatu padahal sesuatu itu sudah dijamin oleh Allah. Semangat Anda, menggebu-gebu Anda sampai melupakan kewajiban Anda. Semangat yang Anda lakukan terhadap sesuatu itu istighraqul juhdi, itu namanya kosong, semangat yang kosong. Wa taqati, dan kekosongan kekuatan. Ya. Jadi tidak ada artinya apa-apa. Sesuatu yang dijamin oleh Allah, kok kamu juga berusaha? Sesuatu yang sudah dibuat oleh Allah, dijaminkan oleh Allah, kok kamu juga seakan-akan mencari kan pada dirimu? Sudahlah, kalau sudah ada yang menjamin, tidak usah dicari itu. Sekarang tugas Anda lah, kewajiban Anda saja yang harus Anda perhatikan, yang harus Anda lakukan. Andai kan sampean ikut, kamu ikut melakukan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, bahwa kemudian kamu berusaha membuat jaminan lagi, itu namanya istighraqul juhdi, kosong, gak punya nilai, tidak ada maknanya apa-apa. Wa taqati, dan kosong di dalam kekuatan fi thalabi, di dalam mencari sesuatu, tidak ada artinya. Wa taksiru, adapun taksir itu di dalam matannya tadi, wa taksiru kafi maturiba, apa sih makna taksir itu? Wa taksiru, adapun taksir itu at-tafritu, melalaikan kewajiban untuk mengabdi kepada Allah, melalaikan untuk menjauhi larangan-larangan Allah ditabrak. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah itu tidak diperhatikan, diabaikan. Itu namanya taksir. Makna yang lain, wa tadyi'u, dan menyia-nyiakan waktu, menghabiskan waktu. Andaikan dia tidak bekerja, dia menghabiskan waktu di dalam kesia-siaan, melamun diri, ya, main, ya, untuk menyenangkan nafsunya, sehingga itu juga bagian daripada taksir itu ya, taksir. Karena apa? Karena itu sudahlah, jangan dilakukan sesuatu yang sia-sia. Wal basiratu, maka adapun yang namanya basiro, Anda juga perlu tahu apa sih basiro. Basiro itu adalah nadhirul qalbi, yaitu pandangan hati. Segala sesuatu
yang dilihat oleh hati, alat yang digunakan melihat sesuatu, yang digunakan hati untuk melihat sesuatu itu namanya basiro. Jadi basiro itu pandangan mata hati. Kama sebagaimana annal basoro, sesungguhnya basor, ada basiro, ada basor. Kalau basor itu nadhirul qolibi, pandangan mata. Kalau tadi basiro itu pandangan hati, kalau basor adalah pandangan mata. Alat memandang dengan menggunakan mata itu basor, sedangkan alat memandang menggunakan hati itu namanya basiro. Maka itu fal basiro tu, maka adapun basiro atau pandangan mata hati itu lataro, tidak akan pernah bisa melihat apa pandangan mata hati atau basiro itu illal ma'ani, kecuali sesuatu yang bersifat maknawi. Maknawi itu artinya bahwa sesuatu yang dilihat, yang dipandang melalui pandangan basiro mata hati itu adalah sesuatu yang bersifat maknawi, bukan materi, bukan benda, bukan. Ya, bukan benda, tapi sesuatu yang bersifat makna, lebih kepada makna, ya, intisari. Sedangkan wal basoru, sedangkan basor dalam hal ini pandangan mata kepala. Mata kepala kita itu namanya basor. Itu layar tidak pernah bisa melihat ilal mahsusati, kecuali memandang sesuatu yang bisa dirasakan. Sesuatu yang bisa dirasakan. Memandang gunung, gunungnya ada. Memandang gerhana matahari, gerhana bulan, memandang wajah anak, memandang rumah, itu namanya memandang kepada sesuatu yang bisa dirasakan. Dan itu domainnya basor, ya, domainnya basor, bukan basiro. Autakulu, atau Anda bisa mengatakan al basiro itu, adapun basiro itu lataro, tidak akan pernah melihat apa basiro ilal latifah, kecuali sesuatu yang halus sifatnya, sesuatu yang halus. Sedangkan wal basoru, dan adapun pandangan mata kepala itu layar, tidak akan pernah bisa melihat apa basor ilal kasifah, kecuali hal-hal yang wadak, hal-hal yang tebal, hal-hal yang materi, yang bersifat materi atau benda. Autakulu, atau Anda bisa mengatakan al basirotu, maka adapun basiro, pandangan mata hati itu lataro, tidak akan pernah bisa melihat pandangan mata hati ilal khotimah, kecuali yaitu sesuatu yang khotim, sesuatu yang sudah lewat, yang dulu kala adanya. Sedangkan al basoru, sedangkan mata kepala layaro, tidak akan pernah bisa melihat pandangan mata itu, mata kepala, ilal hadisah, kecuali yang baru. Betul kan? Coba Anda amati, Anda tafakuri, renungkan coba. Satu misal, peristiwa 20 tahun yang silam, Anda pernah menyaksikan gerhana bulan. Gerhana bulan itu pernah Anda saksikan pada 20 tahun yang silam. Itu yang bisa menyaksikan hari ini peristiwa itu mana di antaranya? Apakah basiro, pandangan mata hati, atau basor, yaitu pandangan mata kepala? Jelas yang bisa melihat sesuatu yang sudah lewat peristiwanya, seperti gerhana bulan tadi itu, hari ini yang masih bisa melihat peristiwa 20 tahun yang lalu itu bukanlah mata kepala. So, mata kepala tidak bisa menyaksikan.
Mata kepala itu menyaksikan sekarang ini apa yang ada di mata ini. Mungkin sekarang ada matahari, ya matahari yang kita lihat di pagi seperti ini, itu kita lihat. Dan itu artinya bahwa yang dilihat oleh mata kepala itu sesuatu yang baru, yang muncul pada saat sekarang. Sedangkan sesuatu yang terjadi yang sudah lewat 20 tahun yang lalu, pasti tidak bisa. Karena apa? Materi, bendanya itu sudah tidak ada. Tetapi bagi basiro, pandangan mata hati itu masih bisa. Secara maknawi itu bisa. Oh iya, digambarkan oleh akal, digambarkan, ya kemudian bisa ditangkap oleh basiro, pandangan mata hati. Peristiwa di tahun 20 tahun yang silam masih bisa direnungkan. Oh kejadiannya seperti ini dulu. Jadi yang mampu memandang sesuatu yang sudah lampau, terlewati masanya itu, yang mampu melihat itu adalah mata hati. Sehingga autakulu, atau Anda bisa mengatakan basiro itu al-basiro itu, maka adapun basiro itu lataro, tidak akan pernah bisa melihat basiro itu illal mukawwina, kecuali kepada yang mengadakan. Basiro itu kemampuannya itu bisa merenungkan, bisa mengambil intisari. Dan basiro itu tidak bisa melihat kaun, tidak bisa melihat alam. Basiro itu hanya bisa melihat, yaitu al-mukawwin, yang menciptakan alam. Wal basoru, sedangkan basor itulah yaro, tidak bisa melihat apa basor, mata kepala itu, illal kauna, kecuali ciptaan Allah. Yang dibuat melihat akan Allah itu adalah basiro. Sedangkan yang melihat daripada ciptaannya Allah, alam semesta itu adalah mata kepala. Jadi andaikan ada orang mengatakan pernah melihat Rasulullah, pernah melihat malaikat, pernah melihat hal-hal yang gaib, sesungguhnya itu bukan melihat dengan menggunakan mata kepala, tetapi menggunakan yaitu alat yang namanya basiro, itu namanya menggunakan pandangan mata hati. Maka itu penting. Dua hal ini sungguhnya sama-sama penting, dan yang paling penting bisa memadukan. Jangan sampai mata hati itu mengikuti kemauan mata kepala. Bahaya itu nanti. Justru mata hati ini harus menjadi rujukan, harus menjadi sopir daripada mata kepala. Mata itu faida aradallah, maka apabila aroda mengendaki, siapa Allah mengendaki fathah basiratil abdi, membuka, yaitu membuka pandangan mata hati seseorang atau seorang hamba. Ketika Allah mengendaki untuk membuka mata hati seorang hamba, ditandai dengan apa itu biasanya? Perlu Anda tahu. Anda kalau ingin tahu bahwa mata hati Anda itu dibuka oleh Allah, kalau Anda ingin tahu bahwa seseorang itu telah dibuka mata hatinya oleh Allah, maka perhatikan ini. Ashghalahu fid dhahir bi khidmati. Ashghalahu akan menjadikan sibuk siapa Allahu kepada hamba tadi. Fid dhahiri, secara dhahir, bi khidmatihi, dengan melayani, dengan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda melihat ada orang sibuk selalu dengan ibadah, zahirnya itu ibadah kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah mahdhah, sholat, puasa, itu namanya ibadah mahdhah, atau ibadah sosial. Yang ibadah sosial itu selalu berusaha dan mengusahakan untuk kepentingan-kepentingan sosial, dilakukan setiap hari. Secara zahir tampak sibuk dengan ibadah, berkhidmat kepada Allah. Wa fil batini, dan di dalam batinnya bimahabbatihi, dengan rasa cinta yang kuat kepada Allah. Tubuhnya, badannya sibuk, zahirnya sibuk,
hatinya juga sibuk untuk mencintai dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru ciri tanda bahwa ketika Allah telah menjadikan seseorang itu terbuka mata hatinya, maka dibikin oleh Allah seperti itu, sibuk zahirnya, sibuk batinnya. Oleh sebab itu penting seperti ini untuk kita ketahui, termasuk pada diri kita ini. Kita ini dikategorikan apakah sudah sampai kepada tingkatan pangkat dibuka hatinya. Ya kalau Anda masih tidak terkesan sibuk zahirnya, hatinya sibuk semuanya, tapi zahirnya enggak, ya masih belum itu. Karena ini sama-sama al-jam'u, mengintegrasikan dua kekuatan zahir dan batin. Ada orang bilangnya hatinya mamlu bidzikrillah, penuh dengan zikrillah, tetapi badannya tidak sibuk. Ini juga sulit untuk mengatakan bahwa orang ini termasuk dibuka basironya oleh Allah. Bakullama azumat, maka ketika sudah azumat, agung, besar, al-mahabbatu, apa al-mahabbatu, rasa cinta. Rasa cinta ketika sudah besar sekali, fil batini, yang ada di dalam batin. Cinta, senang, susah, sedih itu semua ada di batin. Ketika rasa mahabbahnya kepada Allah yang ada di dalam batin itu betul-betul agung, betul-betul terpenuhi, itu betul besar. Wal khidmatu, dan khidmah, penampilan, ya, melayani betul, berkhidmat bidzohiri, secara zahir, zahirnya sibuk dengan ibadah. Dipastikan kalau dua komponen batin dan komponen zahir itu sama-sama tampak menyibuk, tampak sibuk dengan ibadah, mesti kowa, pasti akan kuat. Apa nurul basiroti, yaitu cahaya mata hatinya. Maka itu saya katakan tadi, kalau masih orang itu disibukkan hati tapi tidak disibukkan zahirnya, ini saya belum menjamin bahwa orang itu akan disebut sebagai orang yang fathah basiroh, yang terbuka mata batinnya. Tetapi ketika dua-duanya sama-sama kuat, sama-sama besar, maka akan memunculkan qawa nurul basiroh, menjadikan kuat nurul basirohnya itu. Jadi cahaya pandangan mata hatinya itu semakin kuat banget. Kalau sudah kuat seperti itu, hatta yas tawalla, sehingga dengan kekuatan itu bisa menguasai apa nurul basiroh, bisa mengatur. Ya, nurul basiroh itu akhirnya bisa mengatur, bisa menguasai alal basori, atas mata kepala. Sehingga mata kepala itu nanti bisa tunduk kepada mata hati. Ketika cahaya pandangan mata hati itu sudah kuat, maka akan menjadi tunduk, patuh, manut yang namanya mata kepala. Kalau sudah yang menjadi sopir, yang menyetir, yang menjadi pimpinan itu adalah cahaya pandangan mata hati, ya, bukan mata kepala yang memimpin, yang mengatur, maka fayagibu, maka akan menjadi sirna. Sirna itu artinya melebur apa nurul basori, yang namanya cahaya mata kepala, melebur fi nuril basiroti, di dalam cahaya pandangan mata hati. Karena saking kuatnya ini, jadi karena implementasi dari mahabbah yang ada di dalam batin, sementara zahirnya berkhidmat secara penuh, sibuk juga ibadah kepada Allah, dari situ akan membentuk kekuatan cahaya daripada pandangan mata hati. Ketika pandangan mata hati atau basiro itu kuat, maka dia akan mampu mengatur, yaitu pandangan mata. Maka ketika sudah
Nurul basiro atau cahaya mata hati itu sudah mampu mengatur, memanage terhadap pandangan mata kepala, maka akan melebur. Nurul basor itu akan melebur di mana? Melebur atau menjadi satu fi nuril basiroti, ke dalam cahaya pandangan mata hati. Kalau sudah melebur di situ, yang berkuasa, yang mengatur itu adalah cahaya basiro, cahaya pandangan mata hati, maka falayaro, tidak akan pernah bisa melihat. Apa? Basor, nurul basor, itu cahaya mata kepala, pandangan mata kepala itu tidak akan pernah melihat illa ma, kecuali sesuatu tarohu yang telah melihathu kepada ma, apa al-basiratu, yaitu pandangan mata hati. Kalau sudah melebur, kalau sudah dikuasai oleh nur cahaya pandangan mata hati, ya, siapa yang dikuasai? Yaitu pandangan mata kepala. Itu kalau sudah dikuasai oleh pandangan mata hati atau dikuasai oleh basiro, maka pandangan mata itu tidak akan pernah bisa melihat, kecuali dia akan melihat apa yang dilihat oleh mata, pandangan mata hati. Sehingga yang dilihat, ya, ketika sudah melebur dengan nurul basiroti, yaitu pandangan mata hati, maka yang muncul, yang dilihat itu adalah minal ma'ani, daripada makna-makna al-latifati yang halus, wal anwari, dan cahaya-cahayanya Allah al-qadimati yang bersifat qadimah. Masya Allah. Sekalipun yang memandang itu mata yang memandang, tapi hakikatnya bahwa yang memandang itu semuanya adalah mata hati. Disetir, yang namanya pandangan mata ini disetir. Kalau sudah disetir seperti itu, maka akan melahirkan apa? Bermakna. Sinilah yang nanti pada akhirnya bahwa pandangan mata itu, pandangan mata kepala itu akhirnya sama dengan pandangan mata hati. Yang dicari itu adalah, yang disentuh itu adalah justru ma'ani, sesuatu yang bersifat manawi. Sehingga kalau seperti ini, tidak lagi orang itu menganggap penting sesuatu yang dohir itu, ya, lebih kepada makna. Saya sering mencontohkan seperti ini, apresiasi seseorang itu bersifat maknawi, kan, apresiasi, memberikan sesuatu apresiasi, dia memberikan satu pujian, memberikan sesuatu yang bersifat terima kasih kepada seseorang, tidak dalam bentuk materi, tidak dalam bentuk kado, tidak dalam bentuk sesuatu yang berharga secara materi. Bagi orang yang sudah sampai pada tingkatan bahwa yang menyetir itu adalah basiro, mata hati, apresiasi itu luar biasa nilainya. Kecuali nanti kalau orang itu yang nyetir itu mata kepala. Kalau mata kepala yang nyetir apresiasi tanpa adanya adanya sesuatu yang bersifat materi, itu tidak akan berpengaruh. Tidak berpengaruh. Orang mengapresiasi seseorang, ya, tetapi yang diapresiasi itu memandang sesuatu itu dengan materi, bukan hati, maka tidak akan berarti apa-apa sebuah apresiasi tanpa adanya hadiah yang akan dia berikan. Kenapa? Karena dia mata hatinya sudah disetir oleh mata kepala. Nah, beda dengan ketika sudah mata kepala itu disetir oleh mata hati. Maka itu wahada makna, wahada, dan adapun ini makna qauli syuyukhina al-majdub. Maka inilah makna dari ungkapan dari guru-guru kita yang mengalami al-majdub, mengalami majdub. Di dalam sebuah syair ini, yang biasanya guru-guru kita sudah mengalami tingkatan majdub. Ghayyabat nadri fi nadur
wafniyat an kulli fani haqqaqat ma wajadat ghair wamsayat fil khalihani. Wayabat samar. Wayabat itu samar atau tidak tampak. Lagi apa nadri, pandangan mataku, fi nadri, ada di dalam pandangan hati. Wa afniyat, dan telah fana. Fana itu rusak. Ya, fana itu sudah rusak. Angkuli fanin, dari seluruh perkara yang rusak. Hakokot, bukti nyata. Ma, sesuatu wajadat yang terdapat, ghair, selain. Wa amsayat, dan menjadi fil hali, pada waktu itu hani, menjadi orang yang bahagia. Ini ucapan ahli sufi yang sudah mengalami majdub seperti ini. Wa idza aradallah, ini sebaliknya. Kalau tadi sebagai ciri orang dibukakan mata hati, sekarang untuk melihat apakah orang ini sudah direndahkan oleh Allah atau sudah ditutup mata hatinya atau belum. Maka ini cirinya. Wa idza aradallah, dan apabila arada, menginginkan, menghendaki siapa Allah khadlana abdihi, merendahkan pada hambanya Allah. Kalau ingin tahu Anda bahwa orang ini termasuk orang yang direndahkan, orang yang tidak dibuka mata hatinya oleh Allah, apa cirinya? Ashghalahullah, ashghalahu, maka menyibukkan siapa Allahu kepada hamba, fi dhahiri, secara dhahir, bi khidmatil akwani, untuk melayani, untuk bekerja atau untuk melayani hal-hal yang bersifat atau hal-hal keduniaan. Dia sibuk, setiap harinya disibukkan oleh Allah untuk mengatur, untuk memikirkan materi. Wa fil batini, dan di dalam batinnya itu bimahabbatiyan, dengan sangat cinta kepada materi. Jadi batinnya itu luar biasa. Di batinnya itu yang ada itu bukan kebaikan, bukan Allah, bukan Rasulullah, tetapi yang ada, yang dimaksud nilai buat mereka itu ada al-aqwan, dunia atau materi. Secara zahir dia disibukkan siang malam, mulai pagi sampai malam. Itu disibukkan dengan bekerja dan bekerja dan bekerja. Karena apa? Karena di dalam batinnya juga cinta banget kepada dunia, pada materi. Kalau ada orang seperti itu, ini tanda orang yang telah direndahkan, ditutup mata hatinya oleh Allah. Wala yazalu, maka terus menerus. Apakah dzalika, hal seperti itu dilakukan? Tidak hanya satu hari, dua hari, tidak. Itu dilakukan terus menerus tanpa batas. Siang malam, bertahun-tahun, tidak pernah lepas. Ya, dari kesibukan untuk ngatur materi, mencari materi dunia yang dibicarakan dunia. Tidak tahu waktu, malam, sore, pagi. Ya, tidak ada tempat untuk tidak membicarakan dunia, terus selalu dan mencintai. Dan itu dilakukan terus menerus. Fala yazalu kadzalik hatta yang tomasa, intomasa yang tomisu, hatta yang tomisa, sampai kalau terus seperti itu nanti akan terjadi hatta yang tomisa, sampai terhapus apa, nuru basirotihi, yaitu cahaya pandangan mata hati. Ini bahaya. Jadi ingat, ini buat orang-orang yang yang sepanjang hidupnya itu disibukkan dengan dunia, tidak pernah mencari waktu untuk bersama-sama dengan Allah. Ingat, Anda nanti jangan-jangan akan dihapus cahaya mata batin Anda. Kalau sudah dihapus mata batin Anda oleh Allah, fayastawallah, maka akan menguasai yaitu nurul basiro itu,
nurul basiro yang terhapus tadi itu akan menguasai nuro basorihi. Oh, fayastawala. Oh, gini. Kalau Anda sudah terhapus mata hatinya, maka fayastawala akan mengatur apa nur basorihi, cahaya mata kepala. Kalau yang tadi yang mengatur itu adalah basiro, mata hati, mengatur kepada mata kepala. Kalau ini karena mata hati Anda sudah intima, sudah terhapus, sudah hilang cahaya-cahayanya itu, maka ganti yang mengatur itu adalah nuru basorihi, yaitu cahaya mata kepala. Mengatur ala nuri basirotihi, untuk mengatur cahaya mata hatinya seorang hamba tadi. Kalau sudah seperti itu, kalau yang ngatur sekarang itu adalah mata kepala, mengatur mata hati itu sekarang yang mengatur mata hati itu adalah mata kepala, maka sesuai dengan sifat awal. Sifat awal mata kepala itu apa? Balayaro. Balayaro maka tidak bisa melihat. Mata kepala ini sifatnya mata kepala. Ciri daripada kemampuan melihat daripada mata kepala. Balayaro maka tidak bisa melihat apa mata kepala. Ilal hissa, kecuali hal yang bisa dirasakan. Jadi kalau tidak dirasakan oleh lidahnya, tidak dirasakan disentuh oleh tangan, tidak bisa diduduki oleh badan, bahwa itu tidak dianggap sesuatu ada. Jadi pokoknya bahwa mata kepala itu tidak akan bisa merasakan apa-apa kecuali sesuatu itu bersifat materi. Wala yakhdimu, dan tidak akan pernah bisa melayani. Tidak bisa melayani apa tadi itu mata kepala. Illal hissa, kecuali sesuatu yang bisa dirasakan. Jadi artinya begini, saya sampaikan tadi, bahwa yang namanya nilai itu menurut mata kepala itu sesuatu yang bersifat materi. Gelap sudah. Jadi orang ketika yang namanya dikasih nikmat oleh Allah itu berupa uang, berupa materi, dia tidak pernah bisa melihat. Kalau ini yang nyetir ini mata kepala, tidak pernah bisa melihat bahwa nikmat, bahwa sehat itu termasuk nikmat, tidak bisa melihat. Kenapa? Karena sehat itu tidak berbentuk, tidak bisa dirasakan, tidak bisa disentuh. Nikmat dengan bisa ibadah itu sungguhnya nikmat besar kan. Itu bila yang memandang mata hati. Tapi bila mana yang menyetir, ya, yang menjadi sopirnya itu adalah mata kepala, karena mata hatinya telah mati, maka yang dimaksudkan dengan nilai itu akhirnya sesuatu yang bersifat materi. Jadi keimanan, bisa ibadah itu dianggap bukan nikmat dari Allah. Karena ini yang nyetir itu beda. Yang nyetir ini kalau yang di atas tadi, orang yang termasuk dibukakan pintu dibukakan mata hatinya itu disibukkan seperti itu dengan ibadah zahir dan ibadah hati. Kalau ini enggak, orang ini justru disibukkan dengan zahirnya, batinnya juga merasa cinta banget kepada materinya atau dunianya. Sehingga ketika yang dominan itu mata, maka sifatnya mata itu adalah sifatnya mata, menerima nikmat itu bersifat materi, sesuatu yang dirasakan. Kalau sudah seperti itu, fayajtahid, maka berusaha. Fayajtahidu, maka berusaha fi talabimah, di dalam mencari sesuatu, bahwa adapun mah itu madmunun, sesuatu yang sudah ditanggung. Minar rizki, dari si al-maksumi, yang telah dibagi. Karena ini melihat bahwa nikmat itu sesuatu yang harus bersifat materi, bahwa yang namanya pemberian itu harus berupa barang benda. Karena apa? Karena ini yang nyetir sekarang, karena mata hatinya sudah mati.
yang nyetir ini mata kepala. Kalau sudah seperti itu, itu maka akan berusaha kuat fitolabimah untuk mencari sesuatu. Wa adapun ma itu madmunun sudah ditanggung minar rizki dari rizki al-maksumi yang dibagi. Ya ini akhirnya. Jadi salah satu asbab atau gara-gara orang bersemangat atas sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah sehingga mengabaikan kewajiban-kewajiban akan perintah Allah itu karena apa? Karena yang nyetir itu adalah mata kepala, bukan mata hati. Makanya di sini fayajta itu sehingga berusaha kuat fitolabima di dalam mencari sesuatu, padahal huwa adapun sesuatu itu madmunun sudah dijamin minar rizkil maksum dari rezeki yang telah dibagi-bagi oleh Allah. Bagi yang paham, yang meyakini wong rezeki itu tidak mungkin kemana-mana, walaupun saya bekerja 1 hari tidak juga bisa merubah akan banyak sedikitnya rezeki. Ini sudah dikatakan oleh Allah. Akhirnya kalau seperti itu kan santai, saatnya kerja ya kerja, saatnya ibadah ya ibadah. Mau 1 hari penuh, wong rezeki itu diatur oleh Allah. Begitu akhirnya, sehingga tidak sampai mengabaikan apa yang menjadi perintah Allah. Sehingga orang-orang yang disetir oleh mata hati itu wayak suruh dan mengabaikan fima pada sesuatu wa adapun ma itu matlubun diperintahkan minhu dari ma minal fardil mahtumi dari kewajiban yang dari kefarduan yang diwajibkan. Ini yang terjadi seperti itu. Maka itu penting dalam kajian kali ini. Walau kana dan andaikan ada apa batul ijtihadi menggantikan ijtihad itu istighraqan dengan istilah istighraq. Istighraqan itu menyeluruh atau bisa tenggelam. Andaikan bisa diganti ijtihad itu maknanya adalah tenggelam. Bagaimana orang tenggelam? Tenggelam itu kan namanya tenggelam, menghabiskan masuk atau tenggelam dalam waktu itu artinya menghabiskan waktu sia-sia. Jadi ijtihad di dalam kalimat ijtihad juga itu. Kalau andaikan istilah ijtihad itu diganti menjadi istighraq, tenggelam. Terus wabadlul taksiri dan menggantikan kalimat taksir itu tarokan, meninggalkan. Jadi kalau ijtihad itu artinya tenggelam. Artinya tenggelam itu masuk secara keseluruhan. Dihabiskan waktunya. Ya. Untuk sesuatu kebutuhan kepentingan dirinya. Itu andaikan kata itu boleh seperti itu diganti dengan istighraq. Sementara kata taksir itu diganti dengan meninggalkan. Lakana maka ada. Maka bolehlah apa badlut tomasi mengganti lafadz Thomas itu ama menjadi istilah yaitu buta. Thomas itu tadi terhapus. Kalau andaikan ada penggantian ijtihad itu dengan tenggelam, menghabiskan waktu. Dan kalimat taksir itu bisa digantikan dengan meninggalkan. Meninggalkan itu sama kali tidak melakukan kewajiban tadi. Maka boleh, maka bisa saja menggantikan lafaz Thomas ya ala intimasil basiro itu bisa diartikan atau diganti dengan ama yaitu buta. Itu ala intimasil basiroti sebagai tanda butanya mata hati seseorang. Ama wawa adapun ama mata hati, orang yang tertutup mata hatinya itu al-kufru namanya. Kufur sudah, kufur itu artinya sudah menolak kebenaran. Menolak sumber kebenaran yang berasal dari Allah. Wal iyad dan berlindunglah billahi dengan Allah. Karena sekali lagi dunia ini selalu menguji kepada kita. Li'anna dunya karena sesungguhnya dunia itu karena nahri Tolut seperti sungai Tolut layanju yang tidak akan pernah selamat minha dari sungai Tolut illa man lam yashrab kecuali orang yang tidak minum
Ya, au iltarofa atau iltarofa itu menyiduk, ghurfatan sekali ciduan biadi dengan tangannya orang tadi. Jadi ibaratnya dunia itu seperti sungainya sungainya Tolut. Orang itu tidak ada yang selamat di Al-Quran ini di surat Baqarah itu. Tidak akan pernah selamat. Kalau pengen selamat dari jebakan Tolut itu pertama jangan sampai minum. Kita juga begitu, jangan sampai minum dunia terlalu banyak lah. Kalau ingin selamat, makanya tidak akan pernah selamat daripadanya kecuali orang yang tidak mau minum. Atau tidak minum tapi mengambil ghurfatan biatin. Jadi tidak dikokopkan tapi mengambil dengan tangan. La min syurbin. Tidak karena minum. Ala qadri atsyihi, sesuai dengan kadar yaitu hausnya. Andaikan minum itu pun hanya sekedar untuk apa? Untuk menghilangkan hausnya. Hausnya sama dengan kita di dalam kehidupan ini. Dunia ini yang kita pakai itu yang kan hanya sebatas tubuh kita kan. Kalau ibaratnya yang kita makan itu hanya satu piring, bahkan setengah piring. Tapi kok kenapa ditumpuk-tumpuk? Kenapa kok dicari sampai sebanyak-banyaknya? Kan pada akhirnya Anda akan tersandra, akan terbuai, Anda akan dibuai ketika Anda sudah mencari, menumpuk-numpuk dunia itu, pasti itu akan membuai Anda. Padahal manusia itu cukup kan? Dengan dirinya masing-masing itu ya makan satu piring, nanti satu piring. Mengapa harus ditutup tuh? Kenapa harus dicari dengan cara semangat seperti itu? Padahal itu cukup hanya untuk ibadah kan. Yang penting kita yang penting kita kuat biar menguatkan fisik kita untuk ibadah. Tapi justru sebaliknya dari kita itu ya sebaliknya. Semestinya hanya satu piring tapi akhirnya ditumpuk-tumpuk karena punya keinginan ini dan itu, akhirnya terabaikan yang menjadi kewajiban. Itu yang banyak terjadi. Fahamilah sesuatu qala Syekh Zarruq radhiyallahu anhu. Apa yang dikatakan oleh Syekh Zarruq radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai. Qala dawuh siapa? Syekh Abdul Hasan. Syekh Abdul Hasan juga dawuh. Dalam konteks ini Syekh Abdul Hasan As-Sazili dawuh tentang basiro. Al-basiro itu maka adapun basiro mata hati. Kalbasori seperti mata kepala. Jadi sesungguhnya kalau ingin tahu penyakitnya mata hati, ya apakah termasuk juga gampang, mudah kena penyakitkah mata hati itu? Iya, sama kalbasori seperti mata kepala. Adna syai'in, minimal yang minimal sesuatu yang akan terjadi pada basor, yaqa'u fihi, yang akan terjadi fihi di dalam basor, yamna'u mencegah apa syai'an nadro memandang, wa illam yantahi sekalipun tidak sampai apa syai'ilal ama membuat buta. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili ini mengumpamakan basiro, mata hati itu seperti mata kepala. Di mata kepala itu juga mata yang ini di kepala kita ini, mata itu juga sangat peka kan? Sangat peka mata itu. Hati itu sesungguhnya sangat peka. Begitu ada penyakit kecil itu terasa. Mata coba, mata Anda, mata kita lah, ada debu kecil banget kan, tapi terasa seperti besar, padahal ketika diambil ya kecil. Itu sangat terasa. Sama dengan mata hati itu, kalau ada sesuatu yang masuk itu terasanya luar biasa. Maka itu yang paling minimalis sesuatu yang terjadi pada mata kepala itu, orang tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat itu bukan berarti tidak sampai buta. Itu termasuk penyakitnya. Yang perlu dijaga yaitu mata kepala itu. Sama fal khatiratu, begitu juga kerenteknya hati. Kerenteknya hati itu minasyai'i dari sesuatu
Wal khatiratu maka adapun kerenteknya hati minasyai dari sesuatu itu tusyawisu bisa mengganggu an-nadhra terhadap pandangan hati. Wa tukadziru dan bisa membuat kotor apa khotiro kerentek hati itu al-fikra kepada pikiran. Begitu juga bahwa khotiro kerentek-kerentek yang muncul ini kalau dibiarkan juga akan menjadi penyakit buat kita. Kerentek sesuatu itu apa? Maksudnya kerentek itu adalah mengganggu pandangan hati. Mengganggu pandangan hati, mengganggu, membuat kotor pikiran-pikiran. Segala sesuatu dari maksiat yang dilihat oleh seseorang itu masuk kepada jiwa atau pada qalb, itu nanti bisa membuat khotiro, kerentek-kerentek yang mengganggu. Nah itu kerentek-kerentek jelek itu dibuang. Belum muncul dendam, dibuang sebelumnya. Marah, kerentek marah, dibuang itu. Kerentek-kerentek jelek-jelek seperti itu. Karena itu nanti mengganggu. Awal mulanya enggak. Artinya ya mengganggu tapi tidak dahsyat masih. Belum bercokol di dalam hati. Bahaya kalau sudah bercokol. Nanti bisa buta hatinya. Jadi awal penyakit hati itu awal mulanya itu dari kerentek-kerentek itu tadi. Karena ingat, kerentek itu nanti kalau dibiarkan itu mengganggu pandangan dan buat pikiran itu kotor, sama dengan mata kepala ini. Ketika ada benda yang masuk kita biarkan. Ya, kita biarkan. Lambat laun nantinya pada akhirnya kan kalau itu menjadi penyakit dan akan menjadi buta, sama. Khotiratu kerentek-kerentek minasyai tentang sesuatu itu jangan sampai dipelihara, begitu ada langsung dibuang karena itu tusyawwisyun nadhra, mengganggu kepada pandangan hati. Wa tukathirul fikra dan memperkeruh apa khatirah, kerentek itu al-fikra dan pikiran, akan pikiran. Wal iradatu adapun keinginan lahu terhadap sesuatu itu tadhabu bisa menghilangkan apa? Iroda keinginan itu bil khairi akan kebaikan roksan pada dasarnya. Jadi begitu juga iroda itu yang maksud adalah keinginan nafsu terhadap sesuatu. Keinginan nafsu diikuti, dibiarkan saja. Itu lambat laun keinginan nafsu yang Anda biarkan itu akan menggerus posisi kebaikan. Satu misal contoh ini. Keinginan nafsu Anda ingin pergi ke Jember, padahal ke Jember juga enggak pentingnya hanya beli baju, beli sepatu, beli. Sementara di rumah Anda ada banyak tamu yang semestinya Anda itu nemoni tamu. Nah, tapi karena keinginan nafsu yang kuat, akhirnya apa? Akhirnya posisi nafsu itu lebih diutamakan. Dia pergi ke Jember untuk membeli sepatu, padahal tamu ini perlu dihormat. Ini yang dimaksud bahwa iroda, keinginan nafsu itu bisa menghilangkan kebaikan. Kebaikan yang semestinya Anda memuliakan tamu, ya menghormati tamu, tidak Anda dapatkan. Hilanglah bil khairi. Itu roksan pada dasarnya. Begitu juga wal amalu adapun beramal bihi dengan sesuatu karena nafsu. Itu yadhabu bisa menghilangkan ansohibi dari orangnya. Orang yang milik amal itu sahman modal atau saham minal islami dari bagian daripada Islam. Orang yang beramal karena nafsu itu juga akan menghilangkan modal. Modal apa? Pahala-pahala yang sudah Anda kumpulkan dari beribadah itu akan menjadi hilang. Kalau nafsu itu amal Anda karena nafsu. Jadi penting itu ya, penting. Fima pada sesuatu wa adapun mafi di dalamnya wayati dan lakukan bidottihi sebaliknya. Kalau sebaliknya Anda lakukan tulus karena Allah, bukan karena nafsu Anda, tapi karena ridhonya Allah. Semua ini ditakdir oleh Allah, semua yang ngatur Allah. Anda jalani kemudian perintahnya, maka itu sebaliknya nanti. Fa idza istamarra, apabila terus menerus ala syarri, apabila terus menerus seseorang ala syarri untuk melakukan kejahatan tafalat, maka akan menjadi hancur minhu
daripadanya. Apa al-islamu? Islam. Ingat, kalau orang itu tidak pernah berhenti melakukan maksiat kemungkaran, Islam ini akhirnya juga hancur. Hancur itu artinya tinggal Islamnya sih ada, ya nanti tinggal namanya saja itu Islam, tetapi jiwanya sudah kufur yang banyak. Ini bahaya kalau orang itu melakukan maksiatan. Faida intaha, apabila sampai ilal waqiati, membuat cacat, membuat celah, kemaksiatan atau kejelekan itu andaikan sampai cacat, membuat seseorang itu cacat, fil ummati, pada umat, wa muwalati dzulmati, dan saling berkasih kasihan di dalam masalah kegoliman, hubban, karena cinta, fil jahi, kemuliaan, wal manzilati, dan posisi, masya Allah, wa hubban, dan karena cinta, lid dunya, karena dunya, alal akhirati, dibanding akhirat, faqad tafalat, maka sungguh akan hancur minhu, daripadanya, apa al-islamu, Islam. Ini saya katakan tadi, kalau jiwa-jiwa mereka itu sudah tidak ada rasa kasih sayang kepada orang-orang ahli ibadah, tidak ada cinta kepada orang solihin, tidak ada cinta lagi kepada Rasulullah, justru mereka saling kasih sayang dengan orang-orang golim, karena dia memburu cintanya untuk mendapatkan kehormatan dan posisi, dan karena memburu dunia daripada akhirat, maka hancurlah Islam. Kalau sudah seperti itu, wala yaghurrannaka, maka janganlah menjadikan engkau tertipu apa ma sesuatu tusimu yang menjadi tanda bi dengan madhohiron, secara dohir. Fa innahu, maka sesungguhnya matusim, sesuatu yang menjadi tanda secara dohir itu laruha, tidak ada jiwanya, tidak beruh, lahu bagi matusimu bi dohiron. Idil Islam, karena Islam itu hubbullah, cinta kepada Allah, wa hubbus sholihina, dan cinta kepada orang-orang yang soleh, min ibadihi, dari hambanya Allah. Jadi ini penting, membangun hati itu penting ya, membangun hati itu penting, karena dengan dibangunnya hati, terbukanya mata hati, itu nanti bisa mengontrol. Dohir-dohir kita itu akan dikontrol, akan disetir oleh hati dengan baik. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Ada penampilannya baik, tetapi hatinya busuk. Akhirnya apa? Islam itu tinggal hanya pakaiannya, ruhnya sudah nggak ada. Ruh Islamnya itu hilang, rasa kasih sayangnya hilang. Yang dicari di dalam jiwa, badannya, di dalam hatinya itu yang dipikirkan hanya dunia tok. Dunia tok. Kesannya memang kesan baik, tapi hatinya penuh dengan kepentingan-kepentingan dunia. Sampai yang saya prihatin itu sekarang muncul fenomena pengajian itu dibuat bisnis. Betul, ada yayasan-yayasan itu kecil-kecil itu kadang-kadang dia mendatangkan kiai besar, kemudian menyedot dana besar, yang disedot orang-orang miskin, nanti menghitung untuk kepentingan ini ujung-ujungnya pribadi, tidak sedikit. Atau dalam rangka untuk mencari posisi kehormatan, biar dia setara dengan naik grade pangkatnya di tengah-tengah masyarakat. Padahal dia loh bukan ahli, ya biasa-biasa, tapi niatnya dia pengen dia muncul manzilah, punya posisi, dihargai di masyarakat. Saya harus membuat bargain, saya harus menjual sesuatu yang mahal. Akhirnya mengundang kiai besar setiap tahunnya, tujuannya untuk mencari posisi dia. Wah, ini rusak kan? Karena apa? Karena dia disetir oleh mata kepala, bukan disetir oleh mata hati, dan mata hatinya telah mati. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Walam makana, ini terakhir. Walam makana dari mutiara kelima. Walam makana, dan ketika ada apa al ijtihad atau semangat fil madmuni, di dalam sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah kullihi secara keseluruhan, itu madmum pun tercela karena adanya bil fi'li, baik perbuatan, kama taqaddama, sebagaimana yang telah lewat. Jadi hal ini, bahwa segala sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah, kemudian Anda sibuk
untuk mencari sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah dan Anda mengabaikan kewajiban-kewajiban perintah-perintah dari Allah, maka itu termasuk perbuatan yang tercela. Hati-hati, mudah-mudahan kita akan selalu dipelihara mata batin kita oleh Allah. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.